itu dosa leluhur. Nah sekarang ini pertanyaan kunci biasanya, dia agak doktrin. Kemarin kami seminar di Timor Leste, cuman pesertanya kan jemaat, jadi tidak sampai ke sini karena terlalu berat. Nah, saya akan membuka dua ayat. Nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama saya. Yang pertama di Yeremia 31, kita akan coba pelan-pelan ya. Jadi di Yeremia 31 ini, kalau kita melihat nanti akan ada kalimat-kalimat atau frasa perjanjian baru. Jadi satu-satunya ayat yang membahas tentang atau menyebut perjanjian baru adalah Yeremia 31. Nah, jadi di ayat 31, jadi sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi satu-satunya frasa perjanjian baru di Alkitab itu ini di Yeremia 31. Makanya kitab-kitab dari para murid dari Matius sampai Wahyu itu disebut perjanjian baru karena umat PP, umat Kristen itu mempercayai bahwa kitalah perjanjian baru yang disebut oleh Yeremia. Tetapi kalau kita cermati di ayat 32, perjanjian dengan nenek moyang ini maksudnya di kitab Taurat ya, kitab Sinai, perjanjian Sinai itu adalah perjanjian yang ditulis di batu. Jadi ayat 32 sampai 33 itu membahas tentang suatu perjanjian leluhur nenek moyang. Itu adalah 10 hukum yang ditulis di log batu. Kemudian di ayat 33, inilah perjanjian baru itu, konteksnya di ayat 31 ya, bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati. Jadi kalau perjanjian lama hukum itu di batu, perjanjian baru hukum itu di hati kita. Sekarang pertanyaan kuncinya adalah apakah kita masih menaati 10 hukum? Pernah nggak berbuat baik? Ayo berzina? Nggak ada lah. Nggak mungkin ada. Saya belum ketemu pada itu. Ayo saudara kita berzina? Tidak ada. Padahal kan itu kan 10 hukum. Jangan berzina. Kita masih menaati. Kita masih menaati jangan membunuh. Kita masih menaati jangan berdusta. Kami di Jawa punya umat sebelah yang selalu bersaksi. Mereka bilang, saya bersaksi ini adalah satu-satunya iman. Bersaksi itu kan dengan mata, menyaksikan. Kapan mereka menyaksikan? Tidak pernah. Makanya kita kan dalam pengakuan kan disebut pengakuan iman rasuli, bukan kesaksian rasuli. Kita bukan saksi, saya tidak pernah melihat Yesus. Siapa yang pernah melihat Yesus? Nggak mungkin. Kita paling lahir 100 tahun ke belakang gitu kan. Kita nggak tahu 2000 tahun lalu muka Yesus yang asli bagaimana. Jadi kalau orang menggambar lukisan tentang Yesus ya macam-macam. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang gondrong, ada yang keriting, ada yang rambut pendek, macam-macam. Ada yang rambut kuning gitu ya. Variasi karena tergantung interpretasi. Nggak pernah ada saksi mata, nggak ada video jauh. Hanya ada tulisan. Jadi di tulisan tidak pernah ada tulisan Yesus itu tampan, mukanya segini, lonjong atau dagunya, nggak ada. Kalau kita lihat, saya malah bilang dia tidak tampan dan kita pun jijik melihatnya. Jadi intinya sekarang perjanjian itu di hati kita. Makanya kalau saya melayani orang, biar saya patokan atau panduannya 10 hukum. Kamu berdosa apa? Jujur atau tidak? Kalau dia tidak mau jujur, biasanya saya menahan diri. Saya hanya melayani orang yang jujur. Kalau dia mau jujur di depan saya, berarti kan ada Tuhan, gitu kan? Tuhan menjadi saksi, gitu. Saya menjadi saksi, dia mengaku salah. Jadi intinya satu, kita usahakan dia jujur. Tentu kalau dia mau jujur dengan kita, kan kita orang yang bersih. Kalau dia lihat kita sebagai orang yang bermasalah, saya yakin dia tidak akan mau jujur. Itu pasti. Jadi kunci pertama menjadi konselor adalah dipercayai. Dipercayai oleh jemaat. Kalau kamu hamba Tuhan, gembala, tetapi ada hal yang dipermasalahkan, apapun itu ya, saya yakin jemaat tidak akan mau curhat. Pasti menahan diri. Urusan keluarga mungkin di Solo pernah kemarin ada satu pendeta yang anaknya
bermasalah lah. Jadi bedol. Jadi ada pelayan pemuda yang mengambil seluruh pemuda pindah gereja, bikin gereja sendiri. Karena mempermasalahkan kok gembalaku anaknya kayak gitu. Anaknya dianggap ya kurang moral gitu. Jadi keluar, separuh gereja hilang pemuda, bikin gereja sendiri. Jadi prinsip pertama kita orang yang dipercaya. Kalau Bapak Ibu melihat kata percaya, kata iman, itu selalu terkait dengan iman, aman, dan amin. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa ngomong amin, itu pasti ada iman. Dan orang beriman pasti merasa aman. Dan kalau kita belajar bahasa Ibrani itu satu kata, satu sumber. Jadi kata iman, kata amin, kata aman itu satu. Kalau bahasanya namanya kata dasarnya sama. Jadi makanya kita penting mengetahui kata dasar atau namanya etimologi karena itu memudahkan kita memahami. Sama seperti ini. Kalau tulisannya hukum itu tertulis dalam hati ya terima saja. Saya terima saja. Saya tidak protes kalau hukum itu tulisannya dalam hati. Saya nggak ikhlas. Terima saja. Karena dulu saya pernah ada beberapa pengalaman tentang berbohong, mencuri gitu. Saya merasa bersalah gitu. Saya lihat teman-teman saya kok tidak merasa bersalah. Saya merasa bersalah sendiri. Akhirnya itu saya jadikan bagi saya pengalaman atau kesaksian yang dari ini Yeremia 31. Jadi hukum itu terus di sini. Saya punya kakak rohani tidak pernah mempermasalahkan itu, tapi hati saya bermasalah. Dia tidak pernah menasihati kamu harus begini, enggak. Tapi hati saya sudah muncul sendiri. Kok saya merasa bersalah. Jadi tanpa ada manusia yang mendesak itu pun dalam hati sudah ada rasa bersalah. Orang bilang itu hati nurani. Tetapi kalau kita lihat di Yeremia 31 ini ya, ketika itu sebenarnya, yaitu hukum Tuhan itu. Jadi kalau orang lahir baru, cirinya adalah sebuah hukum tertulis di sini. Jadi kalau dia berzina pasti ada rasa bersalah. Kalau dia mencuri pasti ada rasa bersalah. Makanya kalau kita melihat orang Kristen yang perilakunya bermasalah, apalagi dia gembala seperti yang ceritakan Pak Tuhan, kan jadi kita jadi PR. Gembala kok hatinya tidak punya rasa bersalah dan dosa. Terus bayangkan bagaimana korbannya, bagaimana jemaat. Kalau jemaatnya curhat tentang perzinahan, dia sendiri begitu, bagaimana? Kan tidak mungkin. Dia akan menusuk tajam kan tidak berani. Sama-sama berdosa. Kemudian yang kedua tentang digenapi dan dibatalkan. Jadi memang ini ada yang bilang masalah terjemahan, tapi kalau kita kan saya berdasarkan Yeremia ini saja. Kalau hukum ini tertulis dalam hati, berarti kan digenapi, bukan dibatalkan. Hukum itu nggak batal. Hukum dilarang berzina masih ada. Kita masih mengkhotbahkan itu. Dilarang mencuri. Gitu. Kalau kita lihat orang korupsi kan nggak mungkin kita mendukung. Ayo Bapak Ibu, ada calon bupati yang korupsi, kita dukung saja, kan nggak mungkin. Kita terang-terang ngomong gitu nggak mungkin. Pasti malu gitu. Kita akan pilih pemimpin yang bersih. Selalu begitu khotbah dari gereja-gereja kalau pemilu. Kita pilih pemimpin yang bersih. Biasanya begitu. Saya nggak tahu tempatnya. Jadi intinya kita jadi konselor, satu dipercayai, yang kedua kita menaati hukum. Misalnya salah satu hukum yang saya hormati adalah tentang ganda bebas. Kalau orang tidak mau didoakan, saya nggak akan mendoakan. Kalau orang tidak mau jujur, saya nggak akan melayani. Kalau orang tidak mau mengaku dosa di depan saya, sudah kita curhat saja. Saya nggak akan banyak menasihati. Kenapa? Dia tidak akan mendengar. Mau saya ngomong sampai 1 juta kalimat, dia nggak akan berubah. Jadi kita harus memastikan. Jadi ini namanya hukum legal. Saya punya wewenang apa sih? Kalau dia curhat kepada saya punya wewenang. Berarti kan dia percaya saya kan. Dari sekian orang itu saya dipercaya. Jadi saya pertama kali terjun ini juga karena. Jadi saya punya teman lulusan S2 UGM, bukan orang bodoh. Dia sukanya bengong, jadi mentalnya bermasalah. Kemudian di zaman itu saya kan punya banyak teman yang konselor, kan? Berdoa, kultus banyak, bahkan beberapa mendirikan gereja pelita. Jadi kayak para yang punya lisensi untuk psikolog, psikiater lah gitu ya. Saya bilang ya kamu ke sini saja, ketemu saya yang ini. Mereka berdoa. Ada yang berdoa, ada yang konselor murni yang diakui oleh negara. Dia nggak mau.
Padahal dia juga kenal gitu, tapi dia nggak ngomongnya dengan saya, curhatnya dengan saya gitu. Sementara tahun itu saya juga bukan orang yang stabil gitu, sama-sama bermasalah. Akhirnya saya kan harus cari tahu bagaimana saya menjawab teman saya ini, bagaimana melayani dia. Saya nggak pernah dilatih jadi konselor, dan saya waktu itu merasa saya sudah butuh di konseling, malah saya jadi konselor. Tetapi karena tuntutan di lapangan seperti itu, ya akhirnya saya masuk. Nah, kemudian tadi saya sudah bahas keluaran 20 itu begitu. Tadi Pak Yohan bilang tentang kutub dibalas sampai ke turun 3 dan 4. Jadi saya sendiri banyak bergaul dengan orang-orang injili reform. Saya dulu sangat semangat untuk menyebar reform. Sekarang jadi gereja reform GRI. Cuman ada beberapa hal yang kurang cocok gitu ya. Termasuk tentang 10 hukum. Jadi kalau gereja-gereja reform itu kan mengalami bergeris. Saya dulu di lembaga Sabda 4 tahun, dan di lembaga Sabda itu yang bikin Alkitab di Bapak Ibu HP itu doktrin yang dipraktekkan di kantor itu adalah gereja reform ya. Jadi kami tiap tahun membantu Natal Pak Stephen Top karena pendukung gereja reform. Nah, tetapi ketika membahas tentang kutub keturunan itu gereja reform tidak menerima, gereja Injili tidak bisa menerima, karena beranggapan itu kan sudah ditebus oleh Yesus secara lengkap. Jadi kalau kamu lahir baru bagus, semua kutub hilang dalam pemahaman gereja-gereja Injili. Cuma di lapangan saya tidak pernah seperti itu. Di lapangan ya seperti ceritakan Pak Yohan, bapaknya bangkrut umur 40, dia bangkrut umur 40. Kita gitu ya, umurnya sama. Saya punya kakek, istrinya mati muda, bapak saya istrinya mati muda. Kakak saya istrinya mati muda. 3 generasi. Jadi nenek yang saya kenal ternyata bukan nenek kandung, nenek tiri, jadi istri kedua. Jadi nenek saya kandung sudah meninggal ketika muda. Kemudian ibu saya meninggal usia yang 40 berapa. Kemarin COVID, kakak saya istrinya meninggal kena COVID umur 43 mirip, 3 generasi mati muda istrinya. Ini pola yang saya alami. Jadi ini realita di lapangan. Jadi ada yang tentang kematian, ada yang tentang ekonomi, nanti ada yang penyakit dan macam-macam. Jadi itu bagi saya sendiri, ya saya alami gitu ya, bahwa memang ada itu pembalasan Tuhan kepada generasi ketiga, keempat itu masih ada. Nah, bagi saya tidak dibatalkan, tapi mungkin banyak orang yang bilang enggak. Lanjut ya. Nah, ini kalau ini mulai lebih berat. Jadi kami di LCD itu